Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk memahaminya dengan baik, serta melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Yesaya pasal 49 ayat 23b. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Firman Tuhan ini saya beri tema, orang yang menantikan Tuhan takkan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini, Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan atau orang percaya bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan umatnya, sampai-sampai Dia menarik kita ke dalam penantian akan Dia melalui sebuah pernyataan yang sangat meyakinkan kita. Banyak orang Kristen yang mengerti akan kebenaran ini, bahwa ketika kita berharap dan menanti-nantikan Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ada berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi setiap orang-orang yang menantikan Dia dengan setia. Namun pada realitanya, di saat kita menjalani masa penantian itu, kita tidak pernah sabar dan menantikan Tuhan. Ketika pertolongannya belum dinyatakan, iman kita mulai memudar, dan kita begitu cepat menyerah dan berpaling dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita maunya serba cepat dan instan. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya janji Tuhan, cepat atau lambat, Ia pasti menggenapinya bagi setiap orang yang menantikan Tuhan. Sikap yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah tetap percaya dan hidup dalam kebenaran untuk menantikan penggenapan janjinya. Perhatikan juga dalam doa Daud, Mazmur 25 ayat 1-2. Daud mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Daud sangat percaya ketika ia datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya, tidak akan pernah mendapat malu. Dan ini sangat terbukti betapa Daud beroleh pembelaan dari Tuhan di setiap pergumulan yang dialaminya. Ketahuilah bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Tidak ada janji yang tidak ditepatinya. Janji Tuhan sangat berbeda dengan janji manusia yang begitu mudah berjanji dan juga begitu mudah untuk mengingkarinya. Mari kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan di segala keadaan kita. Seperti mentari yang begitu setia, memancarkan sinarnya di ufuk timur setiap pagi, yang menghadirkan kehangatan ke setiap helai dedaunan dan rerumputan. Sama halnya Tuhan yang begitu setia menemui umatnya dalam kebesaran dan kelembutan kasih-Nya kepada setiap anak-anak-Nya yang setia menantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan berarti berjalan dalam kebenaran dan iman. Jika Tuhan belum menjawab doa-doa kita, jangan kecewa dan terpaku pada keadaan. Tetaplah percaya bahwa saatnya akan tiba. Ia membuat segala sesuatu indah sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, menyegarkan jiwa kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya tetap hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran, dalam menantikan penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.